Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir lil Jami' As-Saghir, dan sudah kita bahas sampai pada huruf ta ya. Maka kita lanjutkan sekarang pada huruf tha, hadis yang ke-31. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3 perkara, ahlifu alaihinna, yang saya bersumpah terhadap 3 perkara tadi. Maksudnya isinya pasti benar, maka Nabi bersumpah. La yaj'alullahu, Allah tidak akan menjadikan, man, orang yang lahu sahmun, dia memiliki andil, fil islami, di dalam Islam, kaman, seperti orang yang la sahma lahu, tidak ada andil baginya. Apa itu andil dalam Islam? Wa ashumul islami, dan bagian-bagian Islam, thalathatun, ada 3. Yang pertama adalah as-salatu, salat. Yang kedua adalah as-sawmu, puasa. Yang ketiga adalah az-zakatu, zakat. Ini hal pertama yang Nabi bersumpah terhadapnya. Hadisnya panjang, maka kita potong-potong. Hadis ini menunjukkan bahwa salat, puasa, dan zakat ini adalah amalan-amalan Islam. Sehingga seorang yang mengaku muslim harus melakukan 3 hal ini. Salat maksudnya 5 waktu. Puasa maksudnya puasa Ramadan. Zakat maksudnya zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat fitrah untuk seluruh kaum muslimin. Kalau zakat mal untuk orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Nah, kalau ada orang muslim tetapi dia tidak salat, atau orang muslim tapi tidak puasa Ramadan, atau orang muslim tapi tidak keluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka ini pasti tidak akan sama dengan orang yang melakukan amal-amal tersebut. Karena itu kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukan perkara-perkara yang inti dalam Islam. Intinya salah satunya adalah 3 perkara ini, as-salatu was-shaumu was-zakat. Kemudian masalah yang kedua, beliau mengatakan wala yatawalla, dan tidaklah menjadikan wali atau pengurus Allahu Allah abdan, kepada seorang hamba, fid dunya, di dunia, fayuwalliyahu, lalu Allah akan menjadikan pengurus terhadapnya, ghairahu, orang yang lain, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Artinya, kalau ada orang di dunia ini diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan ini dia menggunakan jabatannya tadi dengan baik, melaksanakan jabatannya dengan baik, maka besok di akhirat juga dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga akan punya kedudukan besok di akhirat. Sebagaimana di dunia punya kedudukan, maka di akhirat punya kedudukan. Misalnya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini termasuk orang-orang yang yatawallallah, Allah jadikan sebagai wali, sebagai pemimpin di dunia. Nah, maka tidak mungkin nanti di akhirat kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jadi rakyat rendahan, tidak mungkin. Sebagaimana dulu di dunia dimuliakan oleh Allah, mempunyai jabatan tinggi di dalam Islam ini, maka di akhirat nanti juga akan memiliki kedudukan juga. Termasuk juga perkara-perkara kecil ya. Misalnya di masjid ini, siapa imamnya? Nah, berarti dia pemimpinnya. Maka ketika di dunia punya kepemimpinan yang baik, maka di akhirat juga akan apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya apakah ada fadilah menjadi imam, ini salah satu hadisnya, wala yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwalliyahu ghairahu yaumal qiyamah. Dia akan punya kedudukan di akhirat sebagaimana di dunia diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala yuhibbu, dan tidaklah mencintai, rajulun, seseorang, qauman, kepada satu kaum, illa, kecuali ja'alallahu, Allah akan menjadikan orang itu ma'ahum, bersama mereka. Jadi hati-hati,
Mencintai suatu kaum menyebabkan kita akan digolongkan bersama mereka. Maka Syekh Sa'id Al-Kamali, seorang ulama dari Maroko, mengatakan, sungguh saya sangat senang kalau para pesepak bola itu pada masuk Islam. Kenapa? Kata beliau, karena banyak umat Islam yang suka dengan para pesepak bola itu. Padahal kalau para pesepak bola itu orang-orang kafir, sementara umat Islam menyukainya, nah nanti kalau pesepak bola ini masuk neraka, di akhirat kelak yang cinta-cinta juga akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, maka hati-hati, mengidolakan seseorang ini jangan asal-asalan. Mengidolakan seseorang, kalau dia ahli neraka, maka besok kita juga akan bersama di neraka. Ini hadisnya. Dan hadis inilah yang menyebabkan para sahabat bergembira karena mereka menganggap bahwa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun berharap nanti di akhirat juga akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang sahih, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan menyertai orang yang dia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ar-rajulu yuhibbul qaum, seseorang cinta kepada suatu kaum, walamma yalhaq bihim, tapi tidak bisa nyusul terhadap mereka. Cinta kepada Abu Bakar, tapi amalannya nggak bisa nyusul amalan Abu Bakar. Cinta kepada Umar, tapi amalannya nggak bisa nyusul amalan Umar. Amalannya biasa saja. Gimana? Nah, maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan menyertai orang yang dia cintai, maksudnya besok di akhirat. Karena itu, marilah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan sunnah-sunnahnya. Insyaallah besok di akhirat kita kumpul dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai 3 perkara beliau sampaikan, beliau nambah 1 perkara lagi, warrabi'ah, dan perkara yang keempat. Lau halaftu, kalaulah saya bersumpah alaiha terhadapnya, rajautu, saya berharap alla atham, bahwasanya saya tidak berdosa. Artinya ini juga perkara yang mudah-mudahan benar, sehingga saya sumpah tidak salah sumpah saya, itu maksudnya. Apa isinya? La yasturullahu abdan, tidaklah Allah menutupi seorang hamba fid dunya, di dunia, yaitu menutupi aibnya, illa satarahullah, kecuali Allah pun akan menutupi aib dia yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Artinya kalau ada seseorang melakukan dosa tapi tidak ada yang tahu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dunia ditutupi oleh Allah, di akhirat insya Allah juga akan ditutupi oleh Allah. Karena itu di dalam Islam tidak boleh menceritakan kekurangan yang kita lakukan. Dosa kita lakukan malah dicerita-ceritakan, jangan. Banyak orang yang dulunya tatoan ya, kemudian masuk Islam, atau setelah dulu tidak ngaji kemudian ngaji. Nah, tapi setelah ngaji malah mencerita-ceritakan dulu kebejatan yang dia lakukan ketika masih tatoan atau masih jahiliyah. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Engkau dulu orang jelek nggak dapat hidayah, akhirnya ikut sama orang-orang ngaji dapat hidayah. Sudah, lupakan yang lalu, jangan diceritakan. Kalau diceritakan, dikhawatirkan termasuk orang-orang yang menampak-nampakkan dosa yang sudah dilakukan. Padahal seandainya nggak diceritakan, orang-orang nggak akan tahu, taunya orang baik saja. Nah, ya. Mari kita lihat hadis yang menunjukkan kepada hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah, dikasih sejahtera oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan dosanya. Wa inna minal mujaharah, termasuk dari menampak-nampakkan dosa, ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan, seseorang itu melakukan satu amalan di waktu malam. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Lalu dia masuk waktu pagi padahal sudah ditutupi oleh Allah, alias tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang mengetahui. Fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Maka dia pun menceritakan kepada orang lain, wahai fulan, semalam saya melakukan ini, melakukan itu. Padahal perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dosa. Tidak pantas untuk ditampil-tampilkan begitu. Maka orang-orang yang sudah tobat, yang dulunya bejat atau ahli maksiat,
jangan sekali-kali ceritakan masa-masa lalu. Ya, karena menceritakan masa-masa lalu dikhawatirkan termasuk dari mujaharah ini, menampak-nampakkan dosa yang sudah dilakukan. Mereka mengatakan, kami tampakkan kebejatan kami dulu untuk diambil pelajaran. Maka kalau untuk diambil pelajaran, jangan menceritakan inilah saya masa dulu. Ditampilkan foto-fotonya. Ketika saya masih mempunyai tato, ketika saya masih minuman keras. Nah, jangan begitu. Ditampilkan fotonya masa lalu itu seperti menampak-nampakkan dosanya sendiri. Tapi hendaklah dia menceritakan saja. Dulu ada orang begini, kemudian sekarang akhirnya dia tobat. Nggak usah menyebutkan bahwa itu adalah dirinya sendiri. Karena dikhawatirkan nanti selain dia riya juga termasuk dari mujaharah yang disebutkan dalam hadis ini. Karena itu dosa jangan dicerita-ceritakan, harus ditutupi sebagaimana Allah sudah menutupi untuk kita. Hadis berikutnya 32. Salasun, ada 3 perkara, hakun yang harus ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim. Maksudnya untuk dilakukan pada hari Jumat. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat. Yang kedua, as-siwaku, menggosok gigi. Yang ketiga, at-tibu, memakai minyak wangi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Kata-kata hakun diartikan harus atau wajib, tetapi maksudnya bukan wajib yang dikenal dalam istilah hukum fikih. Kalau dalam hukum fikih, wajib itu kalau ditinggalkan kita berdosa. Tapi istilah hakun atau istilah wajib dalam hadis-hadis Nabi itu maksudnya adalah penekanan untuk dilakukan. Bisa wajib, bisa sunnah. Nah, sekarang mandi pada hari Jumat ini, apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Yang mengatakan wajib adalah mazhab Maliki atau sebagian dari ulama mazhab Maliki yang mengatakan mandi hari Jumat adalah wajib. Kenapa mayoritas ulama mengatakan sunnah, padahal Nabi mengatakan hakun? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu adalah wajibun, wajib hukumnya ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah dewasa. Hadis sahih riwayat Bukhari ini. Kenapa mayoritas ulama mengatakan sunnah padahal Nabi mengatakan wajib? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jumu'ah, barang siapa yang wudu saja untuk Jumatan, fabiha wa ni'mat, itu sudah bagus. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan siapa yang mandi, maka mandi pun lebih bagus lagi." Ini hadis sahih riwayat kitab Sunan. Ya, semua kitab Sunan meriwayatkan, Sunan Darimi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Kemudian siwak dan parfum. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya bersiwak sebelum Jumatan adalah wajib. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan berparfum sebelum Jumat adalah wajib. Kalau nomor 1 tadi masih diperselisihkan. Tapi kalau nomor 2 dan 3, siwak dan parfum, tidak ada ulama yang mu'tabar yang mengatakan hukumnya apa? Wajib. Nah, justru dari sinilah ini yang menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwa mandi tidak wajib. Karena kalau mandi diartikan wajib dengan sebab kata-kata hakun di sini, padahal siwaknya tidak wajib dan parfumnya tidak wajib, maka berarti kata-kata hakun tidak pas kalau diartikan apa? Wajib, tapi itu adalah tuntutan. Karena itu dari sini diambil pelajaran bahwa istilah yang ada dalam Quran hadis jangan ditafsiri dengan istilah yang muncul belakangan. Wajib kalau ditinggalkan dosa, itu muncul belakangan istilah itu. Istilahnya ulama-ulama fikih. Di masa Nabi belum ada kitab-kitab fikih yang mengatakan wajib, sunnah, mubah, makruh, nggak ada begitu. Adanya Nabi memerintahkan atau Nabi melarang. Nah, memerintahkan itu bisa wajib, bisa sunnah. Melarang itu bisa makruh, bisa haram. Nah, sehingga kata-kata wajib yang diungkapkan oleh Nabi jangan ditafsiri dengan istilah wajib yang diungkapkan oleh para ulama fikih. Hadis 33. Salasun, ada 3 perkara. Kulluhunna, yang masing-masing dari 3 perkara itu hakun, adalah harus ala kulli muslim, atas setiap muslim. Yang pertama, iyadatul maridi, menjenguk orang sakit.
Yang kedua, wa syuhudul janazati, menghadiri jenazah. Maksudnya untuk mensolatkannya. Yang ketiga, wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin, idza hamidallah, apabila dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata hakun di sini sama dengan kata-kata hakun di atas, tidak menunjukkan kewajiban, tetapi bisa wajib, bisa sunnah. Karena itu kita bahas satu persatu. Apa hukum menjenguk orang sakit? Para ulama katakan hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah, bukan sesuatu yang apa? Wajib. Ada hadis yang mungkin disalahpahami, menjenguk orang sakit adalah wajib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berkata pada hari kiamat, Allah berkata pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai manusia, maridtu falam ta'udni, saya sakit, kamu tidak mau jenguk saya. Maka manusia bertanya, wahai Rabbku, bagaimana saya menjenguk engkau, padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Maka Allah menjawab, apa kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit, lalu kamu tidak menjenguknya? Apa kamu tidak tahu, kalau kamu menjenguknya, kamu akan mendapati saya pada orang tersebut. Maksudnya mendapati saya, mendapati pahala saya di situ. Nah, ini mungkin sebagian orang salah paham. Oh, berarti wajib menjenguk orang sakit. Buktinya ditegur oleh Allah di hari kiamat. Nah, para ulama mengatakan tidak. Ini adalah ucapan Allah kepada hamba yang tidak menjenguk orang sakit ini. Ini bukan ucapan hisab, tapi ucapan mu'atabah. Bukan muhasabah, tapi mu'atabah. Muhasabah itu untuk dihisab. Kalau dihisab pasti dia akan dihukum. Tapi ini cuma mu'atabah, dicela saja, tapi tidak untuk dihisab. Jadi artinya, kenapa kamu tidak mau pahala? Pahalanya besar kalau menjenguk orang sakit. Pas dulu ada temanmu sakit, kamu tidak mau menjenguk. Kenapa? Pahalanya padahal besar sekali. Nah, jadi mu'atabah saja, bukan apa? Muhasabah. Sehingga hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit hukumnya adalah wajib. Tapi menjenguk orang sakit hukumnya bisa menjadi wajib ketika kondisi tertentu. Misalnya, seorang anak mengetahui bapaknya sakit. Maka birrul walidain hukumnya adalah wajib. Sehingga anak tersebut harus menjenguk bapaknya yang sakit. Apabila memang diperlukan kepada anak tersebut. Tapi kalau tidak diperlukan, misalnya anaknya sudah berpencar kemana-mana, sementara sakitnya cuma sakit biasa saja, bukan sakit yang diperlukan untuk dijenguk, maka tidak ada masalah. Tapi ada sebagian sakit yang perlu dijenguk, ya. Kemudian anak-anaknya harus ada yang datang, maka hukumnya dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Jadi perinciannya tidak harus wajib secara mutlak. Kemudian yang kedua, menghadiri jenazah. Apa hukumnya? Menghadiri jenazah atau mensolatkan jenazah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu ala man qala la ilaha illallah." Salatkanlah setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah jenazahnya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan hukum perintah asalnya adalah apa? Wajib. Tapi ketika sudah ada yang mensalatkan, maka yang lain tidak wajib lagi alias sudah gugur, karena ini adalah fardu kifayah. Sebagaimana di masa Nabi, ketika sudah ada salat jenazah, maka yang lain-lain tidak salat jenazah, tidak ditegur oleh Rasul SAW. Yang ketiga, tashmitul atis, mendoakan orang bersin. Idza hamidallah, kalau dia memuji Allah. Jadi syaratnya didoakan adalah kalau memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Maka kita jawab yarhamukallah. Terus yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum atau yaghfirullahu lana wa lakum. Jadi ada dua kalimat untuk diucapkan oleh orang yang bersin tadi. Pertama alhamdulillah, yang kedua yahdikumullah wa yuslih balakum atau yaghfirullahu lana wa lakum.
Kalau ada orang bersin, tapi kita tidak tahu apakah dia tahmid atau tidak. Bisa jadi tahmid, tapi kita nggak dengar karena suaranya suaranya tidak keras. Maka caranya bagaimana mendoakan orang seperti itu? Kita temukan jawabannya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita lihat Adabul Mufrad. Ini satu kitab yang sangat bagus tentang adab, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya kuntu ila jambi Ibnu Umar, saya berada di samping Ibnu Umar, fa'atasa rajulun min nahiyatil masjid, maka ada seseorang bersin di sudut masjid. Jadi kira-kira Ibnu Umar berada di saf pertama, terus di sudut masjid di belakang sana ada orang bersin. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menjawab, yarhamukallah in kunta hamidallah, semoga Allah merahmati engkau jika engkau tadi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mendengar langsung doakan yarhamukallah. Tapi kalau tidak mendengar dan kita ragu-ragu, barangkali dia sudah tahmid tapi kita nggak dengar karena orangnya di sudut, berarti agak jauh ya. Maka cara mendoakan adalah seperti ini. Semoga Allah merahmati engkau, yarhamukallah in kunta hamidallah. Kalau kamu tadi memuji Allah, maka semoga Allah merahmati engkau. Ini hadisnya memang dhaif ya, tapi nggak ada masalah diamalkan karena ini hanya masalah fadilah amal saja, bukan dalam masalah hukum. Kemudian dari hadis ini saya menulis satu buku dengan judul Du'aul Muslim lil Muslim. Doanya seorang muslim kepada muslim yang lain. Ada 40 hadis tentang mendoakan sesama muslim. Mendoakan orang bersin, mendoakan orang sakit, mendoakan orang menikah, mendoakan orang pakai baju baru, mendoakan orang pakai baju yang tidak baru, mendoakan orang yang terpeleset atau jatuh. Semua ada aturannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil kesimpulan bahwa sesama muslim ini disuruh atau disyariatkan untuk saling mendoakan dalam segala kondisi, ya. Kondisi menikah, kondisi sakit, kondisi bersin, ini saling mendoakan sesama muslim. Inilah indahnya ajaran Islam, saling mendoakan. Hadis 34. Thalathun, ada 3 perkara, min fi'li, dari perbuatan ahli jahiliyah. La yada'uhunna, tidaklah meninggalkannya ahlul Islam, orang-orang Islam. Yang pertama, istisqa'un, minta hujan, bil kawakib, kepada bintang-bintang. Menganggap bintanglah yang bisa menurunkan hujan. Yang kedua, ta'nun, mencela, fin nasab, pada nasab, yaitu nasab orang lain. Yang ketiga, wan niyahatu, dan meratapi alal mayyit, terhadap mayit. Hadis ini menunjukkan bahwa 3 perkara ini haram untuk dilakukan. 1. Menganggap hujan yang menurunkan itu adalah bintang. Menganggap bahwasanya nasab orang itu tercela. Mengecek nasab orang, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, meratapi orang mayit, orang mati. Ini kata Nabi adalah perbuatan ahlul jahiliyah. Yang dimaksud ahlul jahiliyah adalah orang-orang Arab sebelum mereka mendapatkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sebelum diutus itu namanya masa jahiliyah. Nah, kata Nabi itu adat jahiliyah tapi akan terus dilakukan oleh umat Islam. Perkataan Nabi tidak akan ditinggalkan oleh umat Islam. Ini bukan berarti membolehkan, bukan. Tapi Nabi memberitakan fakta yang akan terjadi. Karena itu hadis ini termasuk hadis-hadis dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau mengetahui beberapa perkara yang akan terjadi esok hari. Beliau sudah wafat, tapi beliau sebelum wafat mengatakan, ini ada 3 perkara umat Islam tidak akan meninggalkan. Ternyata terbukti. Sampai sekarang masih ada saja umat Islam yang menganggap bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh tertentu. Kemudian saling mencela nasab orang, menganggap nasab putus, menganggap kamu nasabnya bohong, saling mencela begitu. Nggak usah saling mencela begitu, udah urusi nasab sendiri-sendiri, nggak usah ngurusi nasab orang lain. Kalau dia bohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meratapi orang mati,
teriak-teriak ketika ada orang mati. Nah, ini sudah sering kita lihat seperti itu. Padahal agamanya Islam. Padahal juga mungkin sering ikut pengajian. Tetapi ketika ada kematian pada keluarganya, dia tidak mampu untuk menahan sabarnya sehingga akhirnya dia pun keluar dari kesabaran dan dia meratap-ratap seperti itu. Nah, maka maksud Nabi menyampaikan hadis ini bahwa kita umat Islam jangan mengikuti perbuatan jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata salasun, 3 hal. Apakah ini merupakan pembatasan? Bukan pembatasan. Maka ada kaidah yang mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Al-adadu, jumlah itu, la mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum, maksudnya tidak untuk membatasi. Berarti perbuatan jahiliyah yang masih ada di tubuh umat Islam, apakah hanya ada 3? Tidak. Tapi waktu itu Nabi menjelaskan 3. Dan ini berlaku pada masa-masa yang lain juga. Di Indonesia misalnya, ada adat-adat jahiliyah Indonesia. Ketika sudah banyak yang paham, ternyata adat-adat itu masih saja dilakukan. Bahkan mungkin sebagian kita melakukan adat-adat jahiliyah, tetapi ikut-ikutan masyarakat. Padahal orangnya sudah ngaji. Seperti yang diceritakan kepada saya tahun lalu. Orang-orang ngaji ikutan lomba Agustusan. Lombanya apa saya tanya? Lombanya bapak-bapak pakai rok kemudian bal-balan. Nah, bapak-bapak pakai rok. Ini bukan satu adat Islam sama sekali. Ini diingkari oleh Islam sebesar-besarnya. Dalam masalah Islam, tidak boleh seorang laki-laki pakai baju perempuan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang ngaji masih mau ikut seperti itu? Aneh sekali. Al-mutashabbihin. La'anallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat al-mutashabbihati minan nisa'i, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, wal mutashabbihina minar rijal, dan laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka sebagaimana di masa jahiliyah dulu ada adat-adat yang tidak ditinggalkan oleh umat Islam, maka di Indonesia pun juga kita temukan sebagian adat-adat jahiliyah masih dilakukan oleh orang-orang yang ngaji sesuai dengan isi hadis ini. Maka jangan seperti itu. Nabi menjelaskan ini untuk kita hindari, bukan untuk kita amalkan. Hadis 35, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, aw wahidatun minhunna, atau salah satu dari 3 perkara itu, falyatazawwaj, maka hendaklah dia mengawini minal huril ain, dari bidadari surga, haitsu syaa, kapanpun dia kehendaki. Yang pertama adalah rajulun, seseorang, u'tumina, yang diamanahi ala amanah, terhadap satu amanah. Fa'addaha, lalu dia menunaikan amanah tadi, makhafatallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Wa rajulun, dan seseorang, khalla, yang membebaskan an qatilihi, terhadap orang yang sudah membunuh dirinya, terhadap pembunuhnya. Yang ketiga, wa rajulun, dan seseorang, qara'a, yang membaca fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat, surat Qul huwallahu ahad 10 marratin, 10 kali. Hadis ini riwayat Ibnu Asakir, derajatnya dhab, yaitu dhaif, ya. Tapi meskipun dhaif, mari kita perhatikan isinya. Apakah bisa diamalkan ataukah tidak? Hadis ini membahas 3 orang yang besok di akhirat bebas memilih bidadari surga. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Tapi kita temukan hadis yang sahih yang membicarakan tentang bagaimana caranya supaya kita bebas memilih bidadari surga besok di akhirat. Rasulullah bersabda, "Man kadzama ghaidhan", barang siapa yang menahan marahnya, padahal dia mampu untuk meneruskan marahnya, maka besok di akhirat Allah panggil dia di depan seluruh makhluk, kemudian disuruh memilih bidadari surga yang akan dikawinkan dengannya, masya'a, terserah dia. Mau 10 orang dikasih, mau 100 orang dikasih, mau 1000 bidadari dikasih, terserah.
Hadis riwayat Imam 4 sahih. Nah, kalau ini sahih hadisnya, caranya adalah apa? Menahan marah. Karena itu pas kita marah, ingat-ingat hadis ini. Ingin bidadari surga tidak? Ingin bidadari surga, maka tahan marahnya. Diam mulutnya, gak usah dilanjutkan. Adakah hadis yang lain? Ada. Wa ikhrajul qumamati minha, mengeluarkan sampah dari masjid, muhurul huril ain, adalah mahar untuk mendapatkan bidadari surga. Hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya. Tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Jadi ringkasnya derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ya, mudah-mudahan benar bahwasanya menyapu masjid termasuk cara mendapatkan bidadari surga. Karena itu silahkan nyapu masjid, baik harian maupun sesuai dengan kesempatan. Harian lebih bagus lagi. Sesuai dengan kesempatan lebih juga bagus, ya. Daripada tidak pernah sama sekali nyapu masjid. Kita harapkan dengan nyapu masjid mendapatkan bidadari surga, terserah kita besok di akhirat kelak. Baik, adapun isi hadis ini, yang pertama, orang yang diamani satu amanah, lalu dia menunaikan amanahnya karena takut kepada Allah. Nah, menunaikan amanah hukumnya wajib. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, berarti hukumnya wajib. Yang kedua, seseorang memaafkan orang yang membunuh dia. Maksudnya, seseorang dibunuh oleh orang, sebelum dia mati dia sudah maafkan. Ditusuk perutnya misalnya. Nah, kemudian dokter mengatakan, Anda harus segera memberikan wasiat, karena ini penyakitnya nggak bisa dihentikan, pasti akan mati. Nah, pas dia mengetahui pasti akan mati, kemudian dia memaafkan. Saya maafkan orang yang sudah membunuh saya. Nah, ini orang akan mendapatkan bidadari surga, terserah dia besok di akhirat. Tapi memaafkan orang yang membunuh itu ada fikihnya. Kalau si pembunuh tadi orang yang baik-baik sebenarnya, tapi pas itu melakukan khilaf, nah pantas untuk dimaafkan. Tapi orang yang ahli keburukan, suka membunuh orang, suka berbuat onar, tidak pantas untuk dimaafkan. Kalau orang-orang yang suka berbuat onar dimaafkan, nanti banyak kerusakan di atas muka bumi ini. Sehingga memaafkan ada fikihnya. Jangan semua orang dimaafkan. Dimaafkan orang yang memang baik. Orang yang tidak baik nggak usah dimaafkan. Teman saya cerita, naik mobil, ditabrak orang dari belakang dengan motor. Setelah itu, motor ini lanjut terus, tapi kemudian balik lagi. Kemudian minta maaf sama yang ditabrak tadi. Mohon maaf Pak, tadi ketabrak nggak sengaja karena berhentinya mendadak. Kemudian saya harus ganti berapa ini. Nah, maka kata teman saya, ini orangnya baik berarti. Sudah mau datang untuk apa? Minta maaf. Maka akhirnya malah dimaafkan. Pon sudah nggak usah apa? Nggak usah ganti. Nah, ini memaafkan yang baik. Tapi kalau orang tabrak lari, nggak usah dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Dia orang jelek. Harus dikapokkan dia, dibikin kapok supaya nggak melakukan sesuai yang tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qara'a fi dubri kulli salatin qul huwallahu ahad 10 marrat. Membaca surat Al-Ikhlas setelah selesai salat 10 kali. Ini boleh diamalkan meskipun hadisnya dhaif karena termasuk dari fadailul amal. Apalagi kita temukan hadis yang sahih yang menjelaskan disyariatkannya mengulangi 10 marratin, 10 kali membaca surat Al-Ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka banallahu lahu baitan, Allah pun akan bangun untuk dia satu rumah fil jannah, di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, maka silahkan kalau mau dilazimi, ini bagus ya, membaca setiap selesai salat, maksudnya salat 5 waktu, surat Al-Ikhlas 10 kali. Seandainya kita lakukan pagi sama sore juga boleh. Yang penting 10 kali. Dalam satu kali. Dalam satu kejap 10 kali. Maka diberikan oleh Allah 10 satu rumah dalam surga. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Maka bagus kalau rakaat pertama baca 5 kali Al-Ikhlas, rakaat kedua baca 5 kali Al-Ikhlas. Ini sudah 10. Ini dapat istana di dalam
surga. Makanya sebagian ulama Yaman itu ada yang punya kebiasaan, kalau dia sholat sunnah sebelum subuh, rakaat pertama baca surat apa? Kafirun, gitu. Nah, dia nambahi kafirun ditambah surat Al-Ikhlas 5 kali. Setelah itu, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, diulang juga 5 kali. Tujuannya apa ini? Tujuannya supaya mendapatkan fadilah tadi, dapat rumah di surga. Nah, maka ini amalan yang mudah sebenarnya untuk kita amalkan, karena surat Al-Ikhlas itu sangat pendek, 4 ayat saja, dan diulang 10 kali sudah mendapatkan fadilah yang sangat besar. Dan Sayyidina Umar ketika mendengar hadis ini, bahwa membaca Al-Ikhlas 10 kali akan dibuat rumah oleh Allah di surga, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Idzan nukfir." Kalau begitu akan kami perbanyak baca Al-Ikhlas. Rasulullah bersabda, "Allah aktsar." Allah itu lebih banyak rahmatnya, nggak akan habis untuk memberikan kamu rumah di dalam surga. Insya Allah nanti habis Isya baca Al-Ikhlas 10 kali. Insya Allah siap, betul? Insya Allah. Okay? Nah, langsung kita amalkan. Hadis yang sahihnya, bukan hadis yang dhaifnya ini. Hadis 36. Thalathun, ada 3 perkara min kunuzil birri, dari gudang-gudang kebaikan. Pertama, ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah, tidak menampak-nampakkan sedekah. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah, tidak mencerita-ceritakan musibah. Yang ketiga, kitmanus syakwa, menyembunyikan pengaduan, tidak berkeluh kesah kepada orang. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, idzabtalaitu, apabila aku memberikan ujian abdi kepada hambaku, fasabara, lalu dia sabar, walam yashkuni, dan tidak mengadukan saya, ila uwadih, kepada orang-orang yang menjenguknya, abdaltuhu, saya ganti dia, lahman, daging, khairan min lahmih, yang lebih bagus daripada dagingnya sebelumnya, wadaman, dan saya ganti darah, khairan, yang lebih bagus, min damih, dari darah yang sebelumnya. Fa'in abra'tuhu, kalau saya sembuhkan dia, abra'tuhu, maka saya sudah sembuhkan dia, wala dzanbalah, tanpa ada dosa baginya. Wa in tawaffaituhu, dan jika saya wafatkan dia, fa ila rahmati, maka mendapatkan rahmat saya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhab, juga apa? Dhaif. Apakah ada hadis yang serupa ini yang sahih? Ada. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, idzabtalaitu 'abdil mu'min, kalau saya uji hambaku yang beriman, falam yashkuni ila uwadih, lalu tidak mengadukan saya kepada orang-orang yang menjenguknya, maka saya lepaskan dia dari tawanan saya. Tawanannya maksudnya sakitnya tadi. Lalu saya ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, saya ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Tsumma yasta'niful amal, lalu dia memperbarui amalnya setelah sehat. Hadis riwayat Hakim, ini derajatnya sahih. Maka hadis yang barusan kita baca ini tadi, bagian akhirnya dari yaqulullahu ta'ala, ini sahih maknanya. Nah, adapun yang depan, ini yang kita tidak mendapatkan hadis yang semakna dengannya. Tapi semuanya isinya baik. Satu, ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Ini dihasung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran langsung Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikan sedekah, surat Al-Baqarah ayat 271. Kalau kalian menyembunyikan sedekah, wa tu'tuha al-fuqara', memberikannya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah pun akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. Jadi kalau ngasih kepada orang fakir itu disembunyikan, jangan ditampak-tampakkan. Tidak bagus kita pajang foto saat kita ngasih kepada orang fakir. Ngasih beras kepada orang fakir, nah, kemudian dia menerima begini di depan rumahnya yang reok, kemudian difoto. Nah, nggak bagus kayak begitu. Siapa orang suka ditampak-tampakkan kefakirannya? Siapa? Kita nggak senang kalau kita fakir ditampak-tampakkan kefakiran kita. Kita nggak senang kalau kita sakit ditampak-tampakkan sakit kita. Pas kita berbaring di rumah sakit, pas mengeluh kesah, pas lagi murung begitu, kemudian difoto orang, kemudian diviralkan di WA misalnya. Apakah kita senang?
Nggak ada yang senang. Nah, maka sedekah kepada orang fakir jangan dipotret-potret begitu. Itu bukan satu adab Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan adatnya para manusia zaman sekarang ya. Mereka sering melakukan seperti itu. Nah, ajaran Islam nggak seperti itu. Yang kedua adalah kitmanul musibah. Kalau ada musibah disembunyikan, nggak usah ditampak-tampakkan kepada orang. Bukan berarti kita tidak boleh menceritakan, bukan ya? Misalnya dokter tanya, ini keluhannya apa? Nah, menceritakan boleh, memang diperlukan. Atau kita minta bantuan kepada orang yang paham, ini penyakit apa seperti ini, cara ruqyahnya bagaimana. Nah, disebutkan penyakitnya atau sakitnya yang dialami, nggak ada masalah. Karena itu bukan termasuk dari menampak-nampakkan musibah, dia hanya menceritakan sesuai dengan kebutuhan yang dia harapkan dari kesembuhannya. 37. Salasatun, ada 3 orang, ala di atas kuthbanil miski, gundukan minyak wangi misik. Minyak wangi misik adalah minyak wangi paling wangi. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Yaghbituhum, iri kepada mereka, al-awwalun, orang-orang awal, wal akhirun, dan orang-orang akhir. Orang awal maksudnya umat terdahulu, orang akhir maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, abdun, seorang hamba, adda, yang menunaikan haqqallahi, haknya Allah, wa haqqa mawalihi, dan haknya majikan-majikannya. Abdun ini maksudnya hamba sahaya, budak. Jadi kalau kita jadi budak, maka pahala kita 2. Pahala menunaikan kewajiban kepada Allah, pahala menunaikan kewajiban kepada majikan. Maka siapa yang mau pengen jadi budak, silahkan. Karena pahalanya apa? Double. Abu Hurairah mengatakan, seandainya bukan karena jihad, seandainya bukan karena haji, seandainya bukan karena birrul walidain, seandainya bukan karena 3 ini, saya lebih suka menjadi budak, kata beliau. Karena tadi, pahalanya 2. Tapi sayangnya kalau jadi budak, nggak bisa jihad, nggak bisa haji, nggak bisa birrul walidain, karena tertahan oleh majikannya. Mau keluar haji harus izin kepada majikannya. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, ya ummu qauman, yang mengimami suatu kaum, wahum bihi radun, sementara mereka ridho terhadap imam tersebut. Jadi imam itu ada 2 kemungkinan. Ada kalanya diridhoi oleh makmum, ada kalanya dibenci oleh makmum. Kalau dibenci oleh makmum, salatnya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya hanya sampai telinga alias enggak naik. Padahal amalan manusia itu naik ke langit, diterima oleh Allah. Tapi kemungkinan kedua, jamaahnya ridho diimami orang tersebut. Nah, ini fadilahnya besar, besok di akhirat akan berada pada suatu gundukan yang penuh dengan misak, minyak wangi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita menjadi imam, hendaklah kita jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan bencinya para makmum. Misalnya, imam terlalu lama, seperti Mu'adz bin Jabal dulu ngimami surat Al-Baqarah, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Makmumnya pada benci, terlalu lama. Atau seorang imam yang dia paksakan diri menjadi imam, padahal orang-orang mengatakan Anda tidak pantas jadi imam, bacaannya tidak bagus. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ain nggak bisa, bisanya nga. Nah, ini nggak pantas jadi imam. Tapi karena dia tua, maka dia mengatakan saya yang paling berhak. Saya yang paling lama di masjid ini misalnya. Nggak pantas begitu. Udah, daripada engkau mengimami tapi dibenci, lebih baik sebagai apa? Jamaah. Maka kita yang menjadi imam, ya, saya, Ustaz Abdul Hasan, ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan apa? Jamaahnya tidak suka. Yang dimaksud tidak suka, tidak disukai oleh para jamaah, itu maksudnya adalah tidak disukai karena kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dia. Kalau tidak disukai karena dia melakukan sunnah di dalam salatnya, ini nggak ada masalah. Imamnya salatnya lama. Lama itu sunnah Nabi. Kalau terlalu lama itu yang dilarang oleh Nabi. Tapi lama yang lama biasa itu malah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengimami para sahabat juga lama. Mengimami para sahabat dengan surat As-Saffat, mengimami para sahabat dengan surat Al-Mulk, mengimami para sahabat dengan surat Al-Insan, panjang-panjang yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun juga ada yang pendek-pendek. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang yunadi, yang mengumandangkan bis sholawati, azan untuk salat-salat.
al-khamsi yang 5, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap sehari dan semalam, pada setiap siang dan malam. Nah, jadi 3 orang ini mari kita mengambil salah satunya. Jadi budak nggak mungkin, nggak ada perbudakan sekarang. Mengimami dan jamaahnya ridho diimami, atau menjadi muadzin setiap siang dan malam. Hadits ini derajatnya dihasankan oleh At-Tirmidzi, meskipun ada juga yang mendhaifkannya. Nah, kita yang bukan ulama boleh mengikuti para ulama. Kita katakan hadis ini derajatnya apa? Hasan, sebagaimana kata Imam Tirmidzi, enggak ada masalah. Dan kita berharap ini betul-betul hadisnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 38. Thalathatun, ada 3 orang fi dhamanillahi azza wa jalla, yang dijamin oleh Allah. 1, rajulun, seseorang, kharaja, keluar, ila masjid, ke masjid, min masajidillahi azza wa jalla, dari masjid-masjid Allah. Wa rajulun, dan seseorang, kharaja, keluar, ghazian, berperang, fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala, maksudnya jihad. Yang ketiga, wa rajulun, dan seseorang, kharaja, keluar, hajjan, untuk berhaji. Hadis ini sahih riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Hadis ini maksudnya 3 orang ini dhaman, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jadi supaya kita termasuk mendapat jaminan surga, bagaimana? Rajinlah ke masjid. Keluar ke masjid, mati pasti masuk surga. Itu maksudnya. Nah, kalau tidak mati ya belum masuk surga. Kalau mati langsung masuk surga. Kharaja ila masjid, keluar ke masjid. Tidak disebutkan apakah keluar untuk salat ataukah keluar untuk pengajian, maka zahirnya adalah umum. Apapun ibadah yang ada di masjid, dia keluar menuju ke sana, apakah untuk i'tikaf, apakah untuk salat jamaah, apakah untuk pengajian, ini semua termasuk yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, keluar perang. Ini tidak ada di Indonesia sekarang. Tapi sudah saya jelaskan dulu bahwa jihad hukumnya adalah wajib, sehingga yang tidak pernah jihad wajib dalam hati meniatkan untuk jihad. Di Indonesia tidak ada jihad karena memang tidak ada perang antara muslim dengan kafir di Indonesia. Maka dalam hati kita harus ada niatan. Kalau ada jihad, saya mampu, saya keluar. Kalau tidak diniatkan seperti itu, kemudian kita mati, matinya mati munafik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, orang keluar untuk haji. Nah, haji ini maksudnya adalah haji ke Baitullah. Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan kesempatan melakukan haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. 39. Thalathatun, ada 3 perkara minas sihri, termasuk sihir. Yang pertama, ar-ruqa, ruqyah. Yang kedua, at-tuwal. Tuwal itu jamak dari tiwalah atau tuwalah, artinya pelet. Yang ketiga adalah at-tamaim, jamak dari tamimah, artinya jimat. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi ada yang sahih yang mirip. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa", sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, dan jimat, wat tuwalah, dan pelet, semua itu adalah syirkun, syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Demikian juga naha, Nabi SAW melarang, anir ruqa, dari ruqyah, wat tamaim, dan jimat, wat tiwalah, dan pelet. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Jadi yang sahih bukan dengan lafal sihir, tapi dengan lafal apa? Syirik. Apa maksudnya? Ruqyah itu adalah syirik. Maksudnya adalah ruqyah jahiliyah. Ruqyah jahiliyah ada 2 macam. Yang pertama, ruqyah yang isinya kesyirikan. Misalnya panggil Lata, panggil Uzza, panggil Manat. Lata itu nama diambil dari Allah. Uzza diambil dari Aziz. Manat diambil dari Al-Mannan. Jadi nama-nama Allah mereka ambil untuk nama berhala mereka. Kemudian digunakan untuk ruqyah. Nah, itu syirik, nggak boleh. Yang kedua, ruqyah dengan bahasa-bahasa yang tidak dipaham.
Ngomong apa kita nggak ngerti maknanya, tapi itu sudah turun-temurun begitu. Kalau ada orang sakit, diomongin gitu, diteriaki begitu, nanti akan sembuh. Nah, itu yang dimaksud syirik. Tapi kalau ruqyah dengan Al-Quran, atau ruqyah dengan doa yang diajarkan Nabi SAW, atau ruqyah dengan Asma'ul Husna, atau ruqyah dengan bahasa yang dipaham, empat ini semuanya diperbolehkan oleh Rasul SAW. Paling bagus dengan Quran atau dengan doa Nabi atau dengan Asma'ul Husna. Yang nomor 4 ini meskipun boleh, tetapi derajatnya paling apa? Rendah. Jadi misalnya orang sakit pusing, kemudian dia pegangin kepalanya sambil diruqyah. Ilango, ilango, lungo, lungo. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Karena kalimat ilango atau lungo itu apa? Sesuatu yang apa? Mafhum, bisa dipaham. Tapi kalau pusing kemudian hong wilaheng, nah, ini nggak boleh. Kenapa? Maksudnya apa hong wilaheng itu? Nggak mafhum. Maka kalimat yang mafhum boleh diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La ba'sa birruqa", tidak apa-apa meruqyah, "ma lam yakun fihi syirkun", selama tidak mengandung syirik di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalimat ini selama tidak mengandung syirik, ini dijabarkan oleh para ulama bahwa yang diperbolehkan 4 tadi. Dengan kalam Allah, ayat Quran, dengan doa dari Nabi, atau dengan Asma'ul Husna, atau dengan kalimat yang bisa dipaham. Tualah, pelet, yang biasa digunakan untuk menyebabkan seorang wanita cinta kepada seseorang. Kemudian juga tamimah, jimat yang digantung-gantung, nah itu semuanya adalah kesyirikan, tidak diizinkan di dalam Islam. Bagaimana kalau berjimat dengan Quran? Nulis ayat Quran, kemudian digantungkan di sini, atau digantungkan di leher, atau dimasukkan di kantong. Boleh ataukah tidak? Nah, untuk Quran, ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi paling bagus kita menggunakan pendapat mayoritas ulama. Tidak boleh berjimat dengan ayat-ayat Quran. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Ada enggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran digantung-gantungkan begitu? Enggak ada. Karena itu jangan dilakukan. Termasuk apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad, ya. Quran ditulis dalam satu kertas, kemudian dicelupkan di dalam air sehingga tintanya masuk ke dalam air tadi, kemudian kita minum. Nah, ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak usah dilakukan, meskipun itu pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mayoritas ulama mengatakan seperti itu tidak boleh. Kalau kita mau meruqyah dengan Quran, caranya bukan ditulis begitu, bukan. Tapi caranya adalah kita ambil minuman tadi, kemudian kita bacakan Quran padanya. Setelah dibacakan Quran padanya, baru kita minum. Nah, kalau itu malah boleh. Atau pada bagian penyakit, ya, kita bacakan, kemudian kita ludahi. Jadi betul-betul keluar ludahnya sedikit aja. Nah, itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadis 40. Thalathatun, ada 3 perkara, la tahrumu, yang tidak haram, alaika, bagimu, a'raduhum, kehormatan mereka. Maksudnya boleh untuk digibahi atau digunjing. Yang pertama, al-mujahir, orang yang menampak-nampakkan, bil fiski, perbuatan fasiknya. Yang kedua, al-imamul jair, pemimpin yang dolim. Yang ketiga, al-mubtadi, orang yang ahli bid'ah. Hadis ini derajatnya mursal, berarti hadis ini derajatnya dhaif. Dari sisi hukum, bolehkah kita menggunjing orang-orang yang seperti ini? Kita temukan jawabannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari sudah menulis bolehnya menggibah beberapa orang tertentu. Nih, kita tulis di sini, al-ightiyab. Bab tentang, kitabnya mana ini? Ma yajuzu, bolehnya, min ightiyabi ahlil fasadi, menggibah atau menggunjing para pelaku keburukan, warriyabi, dan para pelaku ribah, ya, sesuatu yang menyebabkan orang tertuduh.
Jadi menurut Imam Bukhari boleh menggunjing orang-orang yang memang melakukan keburukan-keburukan dalam rangka supaya keburukannya dihindari. Apa dalilnya? Imam Bukhari mengambil dalil ketika ada seseorang datang kepada Nabi, maka Rasulullah mengatakan, "Idzanulah, silahkan orang ini diizinkan masuk bi sa'ashul ashirah, meskipun dia orang yang jelek." Jadi Nabi mengatakan, ini tamunya ini orang jelek nih, tapi silahkan diizinkan. Begitu tamunya masuk, maka Rasulullah lemah lembut ketika ngomong. Maka ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan dia orang jelek, tapi kenapa engkau lemah lembut sama dia?" Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan oleh orang-orang lain karena dikhawatirkan dia berbuat jelek kepadanya." Maka Rasulullah berlemah lembut kepada orang tadi supaya orang itu tidak berbuat jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang jelek kalau kita perbuati jelek, dia akan membalas dengan kejelekan. Nah, maka dari sisi ini diambil pelajaran oleh Imam Bukhari, berarti para pelaku keburukan itu boleh digunjing kalau memang kita memerlukan kepadanya. Yang pertama, orang yang menampak-nampakkan kefasikan. Yang kedua, pemimpin yang dolim. Tapi ingat, pemimpin yang dolim ini bolehnya digunjing pada bagian kedolimannya saja. Yang selain itu nggak boleh. Nah, sebagian orang salah paham. Ini presidennya orang yang tidak adil, dia dolim, maka boleh kita gunjing, sehingga digunjing segala masalahnya dia. Nggak boleh kayak begitu. Digunjingin cuma pada bagian kezalimannya saja, sehingga supaya kezalimannya dihindari oleh orang-orang yang lain. Tapi kalau secara mutlak tidak boleh seperti itu. Demikian juga ahli bid'ah, ini yang digunjingi tentang kebid'ahan yang dia lakukan, bukan semua seluk-beluk kehidupan dia. Tidak seperti itu cara kita memahami hadis ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.